Pemirsa R News Televisi Lampung. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Metro mengadakan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Metro pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Aksi unjuk rasa diawali dengan sholat goib untuk almarhum Afan Kurniawan. Sholat goib langsung diimami oleh Wali Kota Metro Haji Bambang Iman Santoso. Unjuk rasa kali ini dengan 5 tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah Kota Metro. Unjuk rasa berjalan dengan aman dan damai. Dialog langsung antara mahasiswa dan DPRD serta pemerintah daerah Kota Metro berjalan dengan penuh aspirasi dan rasa kekeluargaan. Mudah-mudahan waktu kita berjuang kebaikan. Apa tuh? Karena itu adalah karakter yang teman-teman miliki. Betul teman-teman? Berapa kita? Berapa kita? Nah sekarang saya tanya kepada rekan-rekan, kira-kira untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan data yang begitu banyak itu efektif nggak di tempat yang panas begini? Efektif atau tidak? Kira-kira di mana teman-teman? Di dalam. Di mana teman-teman? Sebagai berikut. Yang pertama, tolong dicatat karena tidak ada pengulangan ya. 1. Penyelesaian sampah dan pelaku usaha, yaitu mengupayakan nol sampah rumah tangga. Harapan kami, pihak terkait bisa melaksanakan pelatihan sadar sampah bersama stakeholder. Kemudian menegaskan peraturan penggunaan non plastik atau penggunaan tote bag, gitu. Kemudian penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan yang keempat melibatkan dinas kesehatan dan tenaga kesehatan. Itu poin pertama tentang sampah dan pelaku usaha. Kemudian terkait beras oplosan. Beras oplosan ini yang tempo hari telah disidak oleh Wakil Wali Kota bersama Dinas Perdagangan ya pada pertengahan bulan Juli gitu. Nah, harapan kami dari sidak itu bisa menghasilkan hasil lab yang layak gitu. Jadi untuk hasil lab itu kami kira nggak sampai seminggu hasil lab itu harusnya sudah keluar gitu mas. Cuman per hari ini itu hasil labnya belum keluar. Sedangkan yang membaca berita, yang tahu oplosan beras itu masih masih terpikirkan gitu. Kira-kira apa yang mereka makan, kan seperti itu. Jadi harapannya ada tindak lanjut dan pernyataan hasil lab dari beras oplosan. Kemudian yang ketiga, tenaga harian lepas. Harapan kami pihak terkait dapat memperlihatkan kejelasan anggaran dari THL itu dengan hasil buktinya, gitu. Kemudian baru mengusut isu manipulasi data, dugaan prinsip korupsi terkait APBD, ya terkait APBD. Dan yang keempat gaji honorer, saya percepat. Harapannya selanjutnya penyaluran dana BOS itu bisa sesuai dengan targetnya, gitu. Bukan meleweng, bukan melenceng, tapi sesuai dengan targetnya. Nah, kemudian DPRD itu bisa mengawal, bisa mengawasi, dan bisa menindak oknum yang menyelewengkan dana BOS itu, gitu. Ntar kita tunggu tindakan selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini evaluasi dan perkembangan 10 paket Pak Wali Kota dan Wakil yang waktu itu disampaikan 10 paket strategis. Nah, itu bisa memperlihatkan bukti, transparansi, kemudian perkembangannya sampai saat hari ini sudah sampai mana gitu dari 10 paket itu. Karena beberapa juga kita lihat sudah on progress, cuman beberapa juga mungkin kita lihat masih tenggelam gitu Pak. Ya mungkin itu 5 tuntutan lokal kita Pak. Kemudian kita bawa 1 tuntutan nasional gitu. Kalau harapan dari teman-teman IMM semua, pihak-pihak ini bisa membuat video penolakan kenaikan pajak dan tunjangan DPR RI, gitu Pak. Hari ini ntar setelah kita
Selesai diskusi ini, kita bikin video itu, cocok Pak? Sepakat? Sepakat teman-teman? Sepakat Pak? Sepakat Bu DPRD? Sepakat ya? Cocok teman-teman? Mungkin hanya itu tuntutan kami, monggo dapat masyarakat atau kami dapat menuntut dan memastikan terlaksana tuntutan tersebut. Sekian. Pertama, dari apa yang sudah disampaikan oleh adik mahasiswa, yang pertama kaitannya dengan persoalan masalah sampah. Sebelum mungkin saya nanti meminta untuk memberikan satu jawaban pemaparan kepada yang memang dinas yang membidangi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, perlu mungkin sedikit saya sampaikan kepada adik-adik semuanya yang hari ini kita semuanya berada di gedung DPRD Kota Metro, gedung milik kita semuanya ini. Kami atas nama orang tua lah ya, sebagai wali kota itu adalah orang tua dari adik-adik semuanya, dari saya dan Mas Rafiq yang diberikan amanah untuk memimpin Kota Metro 5 tahun ke depan ini. Tentunya hari ini saya merasa senang, hari ini saya juga merasa bangga, dan tentunya kita semuanya bahagia karena kita bisa duduk bareng bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Merupakan satu kebanggaan kita semuanya. Terus kita juga akan mendiskusikan beberapa yang tadi juga hal yang sudah disampaikan oleh adik-adik. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, dan mudah-mudahan itu juga menjadi satu pegangan kita semuanya untuk benar-benar menjaga sama-sama Kota Metro, dan betul-betul kami sebagai pemimpin yang baru 5 tahun yang akan datang ini juga kepingin memberikan persembahan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat Kota Metro. Yang perlu saya sampaikan dengan Mas Rafiq tentunya adalah saya bismillah dengan Mas Rafiq, selama saya memimpin 5 tahun ini, pokoknya saya berjanji saya tidak akan pernah berpihak kepada siapapun kecuali kepada warga masyarakat Kota Metro. Apapun untuk kebaikan warga masyarakat Kota Metro akan kami persembahkan, dan insya Allah sedikit pun kami tidak akan pernah mempersulit apapun, ya, mempersulit apapun, apalagi yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik yang diharapkan kepada masyarakat. Bahkan kalau misalkan memang masih ada ditemui di tengah-tengah masyarakat pada saat kami memimpin 5 tahun ke depan ini, kok ada dari mungkin OPD atau dinas-dinas terkait yang kaitannya dengan ngurusi masalah pelayanan publik itu kok mempersulit untuk masyarakat, sampaikan langsung kepada kami, nggak apa-apa, dan kami akan langsung menegurnya. Pada prinsipnya pokoknya saya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, seluruh warga masyarakat kami, dan tidak ada satupun pelayanan yang akan kami persulit. Nah ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, nanti kaitannya dengan sampah akan langsung dipaparkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan yang berkaitan dengan hal-hal tadi mungkin ada kaitannya nanti akan dijawab oleh DPR, tapi akan sekali lagi akan kita jawab satu persatu. Terbatas itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang membayar retribusi. Bahkan retribusi itu berapa sekarang Pak Yeri? 12.000 per bulan sesuai perda. Itu perda. Jadi makanya nggak kami naikkan, nggak kami turunkan. Artinya salah satu caranya kalau mau armadanya tambah banyak, ya jumlah kakaknya yang daftar retribusi sampah harus bertambah. Kira-kira pemerintah sudah berusaha belum ngajak? Sudah. Para lurah, para pamong, para RT RW sudah mencoba mengajak masyarakat, ayo daftar retribusi sampah pemerintah Kota Metro. Ya tapi kadang bayar 12.000 itu buat mereka beban. Lebih baik mereka sekalian ngantar anak sekolah bawa sampah taruh di jalan. Makanya
Dinas Lingkungan Hidup bersama Pol PP juga sering OTT nangkepin orang-orang yang buang sampah di jalan. Tapi nggak apa-apa, kami bersama pemerintah DPR juga, walaupun itu terjadi, kami tetap sedikit-sedikit berusaha menganggarkan untuk Dinas Lingkungan Hidup pelan-pelan nyicil nambah armada terus ke depannya, supaya pelayanan sampah di Kota Metro juga bisa terus ditingkatkan. Jadi itu. Ada tambahan lagi dari mahasiswa masalah sampah? Mungkin sedikit usulan aja Pak. Ketika luar biasa. Ini pertanyaan yang saya juga membuat saya jadi tambah semangat. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh adik-adik semua, ini sudah kita bahas. Insya Allah ya, di dalam perubahan, kita akan bahas dalam perubahan untuk di tahun ini, dan semua ini kawan-kawan, ada kawan bayangan di sini, apa yang disampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan kami. Doakan semoga cepat realisasi, dan doakan semoga apa yang menjadi aspirasi kawan adik-adik semua juga akan didengar oleh Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 yang hadir bersama kita pada siang hari ini ya. Baik. Tapi untuk pemeriksaannya itu hasilnya nanti bukan di akhir periodenya Ibu kan? Siap, kita sama-sama kawal ya ke depannya. Paling tidak di akhir tahun ini sudah bisa keluar hasilnya seperti apa gitu Bu? Siap, kita kawal bareng-bareng. Oke, takutnya nanti hasilnya itu keluar pas waktu akhir jabatan kan nggak asik juga kita. Siap, kita kawal bareng-bareng ya Adik ya. Tapi izin yang menjadi sebuah kesimpulan, ya, dan sampai sudah izin yang menjadi sebuah kesimpulan, artinya belum ada hasil yang bisa Ibu berikan kepada kami terkait isu hari ini. Baik, insya Allah ya. Belum ada. Sampai dengan hari ini mungkin kita bisa ada perwakilan yang bisa menyampaikan hasil. Tepuk tangan dulu kan protokol tadi. Ya. S. Oke, cocok Pak. Silakan pada Ibu. Boleh ditulis namanya di atas. Dedi, reporter Ragam News melaporkan.